Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, malam Pak. Oke, udah hadir semua ya. Saya share dulu. Udah kelihatan? Sudah Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita hari ini lanjutin mata kuliah digital forensik. Kali ini kita akan masuk ke praktek ya. Kalau kemarin kan teori terus tuh. Sekarang kita akan coba ngelakuin praktek dengan temanya tuh hari ini tuh Windows Forensik. Nah, jadi teman-teman kalau lihat di sini ya, kalau lihat di sini saya udah cari sih beberapa yang menarik. Ini lumayan menarik. Jadi ceritanya kita eh, jadi ininya ya, jadi investigatornya. Kemudian skenarionya kayak gini. Pada intinya ini adalah kita akan menangani kasus sebuah data yang leak ya, atau data yang bocor, kebocoran data. Oke, teman-teman nanti bisa nginstal ya aplikasinya, cuman kayaknya lumayan lama kalau nungguin sekarang. Ini aplikasinya saya kasih tahu ya. Namanya Autopsy. Ini bisa jalan di Windows, bisa jalan di Linux. Dia based on Java, jadi bisa semuanya sih. Terus selain Autopsy, nanti kita juga pakai namanya itu FRED ya. Nah ini FRED. Nanti tinggal di download aja. Downloadnya kalau bisa di homepage resminya aja. Berapa giga Pak? Kenapa? Berapa giga? Kalau yang otopsi, kalau nggak salah, yang versi Windows tuh hampir 1 GB. Kalau yang ini kecil-kecil sih ini aplikasinya yang FRED ini kecil. Terus satu lagi OST Viewer yang dari Kenal Apps. Nah ini ya. Dan masing-masing apa nanti saya jelasin. Oke, kita balik dulu ke skenario-nya ya. Nah, skenario-nya itu gini, ada seorang ya yang dicurigai sebagai informan, namanya Yaman. Dia itu bekerja di sebuah perusahaan teknologi gitu ya, di teknologi dan gadget. Dia menjabat sebagai manajer di sana. Dan itu adalah perusahaan yang terkenal gitu ya. Namanya perusahaannya OOO. Lalu pada suatu hari si Mister Informan ini atau si Yaman ini ya itu lagi ada kunjungan bisnis di situ tahun bisnis. He received an offer from spy conspirator to leak of sensitive information related to the news technology. Jadi ketika si informan ini ada perjalanan bisnis, itu dia dapat tawaran dari namanya istilahnya spy conspirator. Tawarannya itu adalah jadi karena si perusahaannya si informan ini adalah perusahaan teknologi ya, dan itu dia termasuk perusahaan yang canggih gitu. Nah, si spy konspiratornya ini ngebujuk si informan buat ngasih teknologi terbaru apa sih yang mereka riset gitu. Nah, ternyata si orang yang ngajak untuk apa ngebocorin data ini adalah salah satu employee dari company rivalnya gitu. Jadi perusahaan lawan perusahaannya lah, kompetitor gitu ya. Lalu eh, karena
uangnya banyak, gede gitu ya. Nah, Mr. Informan ini akhirnya memutuskan untuk menerima tawarannya itu gitu. Dan memulai untuk membuat rencana ya, rencana kebocoran membocorkan datanya ini dengan secara detail gitu. Lalu si Mister Informan ini ya, si Yaman ini berusaha ya, berusaha serapi mungkin untuk merahasiakan lah istilahnya ya, merahasiakan rencana kebocoran datanya gitu. Nah, dia itu udah diskusi sama si Mister Konspirator ini ya, like a business relationship. Jadi seakan-akan itu emailnya itu adalah sebuah relasi bisnis biasa gitu. Nah, kemudian dia juga mengirimkan sebuah sampel ya tentang informasinya ya, datanya itu melalui personal cloud storage. Nah, cloud storage itu kan contohnya kayak Google Drive gitu ya, kemudian OneDrive kayak gitu. Nah, lalu setelah menerima sampelnya, ternyata Mister Konspiratornya ini minta untuk dikirim aja gitu ya, dengan secara langsung gitu datanya lewat storage device, mungkin lewat hard disk eksternal gitu ya, atau portable hard disk gitu, atau juga mungkin flash disk yang ukuran besar gitu ya. Oleh karena itu, maka si Mr. Informan itu nyoba untuk menggunakan storage device-nya, gunain mungkin semacam flash disk-nya gitu ya. Kemudian, tapi ternyata eh, di perusahaannya itu dia ada checkpointnya, checkpoint security. Jadi ada endpoint gitu, fungsinya buat ngedetek kalau misalkan ada yang suspek ngambil data yang penting gitu. Nah, akhirnya eh, di sini kita nggak tahu sebenarnya yang dia ambil itu udah berhasil diambil dan kemudian dihapus atau enggak. Karena pas ketika masuk ke security checkpoint, setelah dicek gitu ya secara manual, itu tidak ada evidence atau tidak ada bukti bahwa data itu bocor atau di-copy gitu ya. Lalu akhirnya perusahaan memutuskan untuk, karena tadi udah ada warning kan, akhirnya perusahaan memutuskan untuk membawanya itu ke dalam laboratorium digital forensik untuk analisis lebih lanjut gitu. Nah, kenapa perusahaan bisa melakukan hal ini? Karena perusahaan ini ternyata sudah menerapkan security policy yang sebenarnya udah cukup baik gitu ya. Yang pertama, itu ada aturan bahwa confidential electronic files atau data-data atau file yang sifatnya konfidensial itu harus disimpan dan dijaga di dalam external storage device yang terotorisasi gitu ya. Dan berada di area network yang secure. Jadi mungkin ada salah satu server khusus ya buat nyimpen hal-hal yang rahasia itu di satu server itu. Artinya nggak boleh pergi kemana-mana itu datanya. Yang kedua, itu ada aturannya, confidential paper, document and electronic files can be accessed only ya. Berarti ada beberapa data, kemudian paper dokumen kertas ya, dokumen berupa kertas yang konfidensial itu maupun elektronik itu cuman bisa diakses dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Dan itu pun juga harus melalui permission gitu ya. Mungkin harus melalui ACC dari beberapa tahapan pemangku jabatannya gitu ya, mungkin IT head-nya, kemudian direkturnya segala macam. Terus yang ketiga aturannya adalah non-authorized electronic device. Jadi kalau ada elektronik yang belum terautorisasi gitu, kayak bawa laptop sendiri atau bawa portable storage sendiri, itu nggak boleh dibawa ke company. Artinya mungkin itu dia nggak bakal bisa mengakses jaringan internalnya gitu ya, kurang lebih. Yang keempat itu semua employee itu diwajibkan harus melewati security checkpoint system. Nah, ini nggak dijelasin security checkpoint sistemnya apa berupa sistem
sistem elektronik ya, mungkin lewat X-ray segala macam atau ada manualnya atau cuman dari sisi ininya aja ya, elektronik gitu ya. Misalkan nyolok hard disk, cabut hard disk gitu. Nah, nanti di sistemnya ada warning atau segala macam gitu. Nah, ini nggak disebutin. Kemudian yang kelima, all storage devices seperti hard disk ya, storage device seperti hard disk, SSD, USB memory stick, CD, DVD, forbidden under the security checkpoint rules. Oh ya berarti yang tadi ya itu berarti melalui secara sistem aja. Oke, kemudian informasi tambahan bahwa company ini sudah menerapkan jaringan internal dan eksternal secara terpisah dan menggunakan digital rights management ya, manajemen hak akses secara manajemen hak akses digital dan juga DLP yaitu data loss prevention ya. Pencegahan apa kehilangan data itu udah di apa namanya udah diimplementasikan. Lalu dan terlebih Mister Informan ini si suspek ini itu sebenarnya punya otoritas yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya bisa aja dia bypass semuanya karena dia punya kuncinya di situ. Dan dia juga sangat interested in IT. Dia juga sangat ini ya tertarik ya atau mungkin memang pekerjaan dia sehari-hari adalah information technology kan. Dia kan juga manajer ya nggak salah tadi ya. Manajer ya, manajer teknologi otomatis lah. Dan punya sedikit knowledge mengenai digital forensik gitu. Nah, ini cukup menarik. Jadi di skenario ini kita disuruh nyari evidence-nya. Kira-kira benar nggak sih dia yang lakuin, kemudian apa buktinya gitu kira-kira. Oke, karena tadi udah ini ya, si perusahaannya udah berencana ini tetap harus dilakukan forensik, maka semuanya akan diambil untuk dilakukan analisis. Yang pertama PC-nya si informan itu. Yang kedua itu adalah removable media ya. Mungkinan ini adalah flash disk 1, flash 2, flash disk 3. Ini CDR berarti bukan flash disk ya. Apa nih namanya? CD, ya CD ya. CD yang bisa ditulis gitu ya. Nah, ini ceritanya harusnya kan tahapannya kemarin kita udah belajar ya. Yang pertama itu kan kita harus cloning dulu kan. Cloning dari si hard disk suspek. Nggak boleh kita langsung main hajar aja analisis dari komputernya si suspek. Nah, ceritanya kita udah pakai misalkan pakai Ultrablock nih ya. Terus kita pakai FTK Imager buat cloningnya biar jadi sebuah image. Nah, itu ada di file-file ini. Ini boleh di-download, tapi ini agak lumayan gede ya, 5 gigaan. Di-download, sementara ini dulu aja, yang lainnya nggak perlu dulu. Kita coba di Windows-nya dulu aja. Ini ada 3, nanti tinggal diekstrak pakai 7-zip ya. Yang diekstrak yang 001 aja, nanti otomatis dia akan nyambung ke 002 sama 003 gitu. Hasilnya nanti .dd gitu. Oke, kalau udah, kita akan mulai ceritanya kita udah punya nih ya, udah cloningin si harddisknya. Berarti sekarang kita buka software namanya si otopsi ini ya. Oke, otopsi ini adalah eh ini saya buka ke Windows saya. Oke, ini yang otopsinya ini udah kelihatan belum ya? Soalnya ini beda VM nih, beda laptop. Udah kok, Pak. Kelihatan ya. Oke, yang pertama nanti teman-teman coba ya, misalkan new case gitu ya. Ikutin aja, kemudian diimport file DD-nya, otomatis nanti akan kayak gini nih. Oke, pertama eh, saya jelasin dulu otopsinya ya. Yang pertama ini ada data sources. Data sources ini adalah data-data dalam satu kasus ini kita mau masukin berapa evidensi, berapa apa namanya perangkat yang mau kita analisis.
bisa aja di sini si hard disknya, kemudian kita masukin removable apa media storage-nya dan lain-lain ya. Di sini jadi satu aja nggak apa-apa. Terus di sini ada view, ini lebih ke penjabaran sebenarnya ya, file tipenya gitu. Kira-kira ada the extension image ada berapa, video ada berapa. Nah, ini udah dikelompokin semua. Dokumen itu ada di result sini ya, terutama di bagian ekstra konten karena di sini banyak banget hal yang bisa kita analisa ya. Jadi kita akan coba pilih mana yang kira-kira cukup menarik gitu ya untuk membawa bukti bahwa sepertinya si suspek ini adalah apa benar-benar mengirimkan datanya gitu ya, data data sensitif perusahaan gitu. Oke, yang pertama saya udah buat beberapa pertanyaan di sini ya. Ini juga saya ambil dari sini, cuman saya sadur beberapa hal gitu ya. Yang pertama kita akan coba untuk mengidentifikasi partisi ya dari PC image-nya, dari DD yang udah kita cloning dari FTK-nya gitu ya. Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kok bisa dapat DD-nya itu gimana? eh Biasanya pakai ini ya. Kemarin kita udah sempat singgung ya Ultra Block. Nah, pakai semacam kayak gini, semacam device untuk cloning storage gitulah ya. Otomatis nanti jadi DD gitu. Terus baru kita mas cemplungin ke otopsi. Ya, oke. Yang pertama ini kita identify dulu ya. Tadi kita mau identify berapa partisinya, itu bisa kita lihat di sini. Kita lihat di sini ternyata ada 4 volume ya, berarti ada 4 partisi. Di antaranya ada volume 1 yang unallocated. Kemungkinan ini memang ada space swap biasanya, atau emang belum dipakai aja gitu. Hard disknya sebagian. Dan ini ada 2 hard disk yang udah dipakai, tapi biasanya ya kalau kita lihat misalkan klik kanan ya, properties gitu. Length sektornya misalnya ini ya 204800. Terus yang ini 417, wah ini lebih gede ya. 123, 123, 1 juta gitu ya. Berarti kemungkinan file storage-nya gitu ya, itu akan disimpan di sini. Mungkin di sini bisa jadi cuman file sistemnya gitu ya, terpisah. Tapi yang bakal mungkin banyak data itu ada di sini. Dan dia pakai NTFS ya. Oke, di sini udah, berarti sini kita bisa nandain atau kita bisa isi gitu ya. Partisi informationnya ada 4 volume misalnya, ada 4 volume, volume yang akan digunakan untuk analisis ya. Volume analisis kita pakai di volume 3 misalkan gitu. Oke, terus selanjutnya kita akan coba cari OS-nya pakai apa sih dia gitu ya. OS dari sini kita bisa eh, lihat OS itu kita ambil dari resultnya aja, yang gampang ya. Operating System Information berarti ya. Oke, di sini kelihatan kalau si eh harddisknya itu dipasangi Windows 7 Ultimate Service Pack 1, gitu ya. Oke, ini datetime-nya mungkin ya, ini nggak terlalu jelas ya, tapi nanti kita bisa pakai software yang lain. Kayaknya ini adalah pertama kali diinstal. Ceritanya pertama kali nginstal si Windows 7-nya ya, tanggal 22 Maret 2015. Oke, Windows 7 Ultimate Server Pack. Jadi kita copy, kita paste ini ya. Oke, atau bisa juga ini kita eh, kasih aja file tag-nya di sini. Misalkan eh, OS OS version ya. Oke, nanti dia ada kayak gini.
Tujuannya apa? Tujuannya nanti masuk di dalam teks ini. Nah, kita masukkan sini as versionnya kan. Jadi nggak usah kita balik bolak-balik mana yang tadi udah kita tandain gitu ya. Jadi mungkin juga nggak perlu jawab di sini dulu. Di awal kita bisa ngetek-ngetek dulu, baru kita analisis lebih lanjut itu juga boleh aja sih. Terus komputer name, komputer name. Komputer name kelihatan dari sistem ya. Kalau ini kan softwarenya ya, pakai OS-nya apa. Nah dari sistem itu dinamain Informan PC. Oke, kita kasih tag lagi misal. Computer name. Oke, kemudian yang keempat ya, list all accounts in OS except the system accounts, administrator, guest, system provider, dan lain-lain. Oke, berarti kita coba lihat. Biasanya kan satu OS bisa jadi banyak ini ya. Kita bisa jadi banyak apa namanya banyak user gitu yang di-create. Gitu kita bisa lihat juga di sini ya. Tapi kita main di sistem user account. Nah, di sini kita bisa lihat nih username-nya ada cukup banyak ternyata yang dipakai. Itu ada informan admin 11, temporary administrator, iTech team, guest. Nah, kalau yang ini yang software ini biasanya udah bawaan dari Windows sih. Ini biasanya udah ada langsung ya. Sistem profile, local service, network service kayak gitu. Nah, source filenya itu ada di SAM. SAM file itu eh, ada di Windows ya. Cuman ini enaknya di autopsi kan dia udah diekstrak gitu kan. Udah diekstrak jadinya dia dapatnya langsung ke baca table gini udah enak banget. Oke, di sini login count di sini ya. Nah, ini bisa kelihatan si user Sam itu 10 kali login ya. Kemudian dia password PIN-nya ini Yaman ya, walaupun kita nggak bisa ngelihat passwordnya gitu ya. Terus karena kita nggak perlu orang udah dalamannya aja udah kebuka kok ya kan. Ini kan sebenarnya cuman password yang fungsinya buat di depan awalan itu aja loh. Kecuali mungkin yang repot itu kalau dia mengaktifkan fungsi BitLocker-nya. Nah, itu mungkin akan ada beberapa tambahan step lagi ya. Atau mungkin bisa jadi nggak pecah gitu. Oke, kemudian password setting ini polisinya. Dia nggak menerapkan policy. Bahkan dia password not required ya. Dia nggak pakai password ya. Pede banget dia. Oke, dari sini kita udah tahu bahwa yang paling sering dipakai ini adalah informan sama si administrator ya, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian eh, list the last login, date and password reset tadi udah ada ya di sini ya. Data akses ini ya, data terakhir akses. Kemudian ini 10, ini file date-nya nih, file password file, padahal dia nggak pakai password gimana sih? Dimatiin kali ya. Oke, terus kita udah tahu password reset date-nya juga kita juga udah tahu ya bahwa dia sebenarnya nggak pakai password. Jadinya mungkin nggak di reset. Terus which account is most access? Kalau ini tadi ya 10 ya si si informan ya user remisi informan sama administrator yang paling banyak diakses. Lalu ada nggak sih account yang di disable? Account yang di disable itu, nah ini ada dua ya. Yang pertama ini adalah administrator, berarti udah nggak dipakai, dimatiin sama si, mungkin dimatiin sama si Yaman ya. Terus yang kedua adalah gasnya juga dimatiin, jadi nggak boleh masuk ya selain si informan ini. Oke, ini kalau ada pertanyaan langsung aja nanya ya, nggak apa. Nah terus untuk jawab yang ini ya, time zone setting, kemudian ya, siapa yang terakhir login. Nah, ini kan cuman kelihatan kayak gini ya, mungkin kurang jelas.
Terus kapan shutdown di sini kan juga nggak ada ya, nggak kelihatan di sini shutdown terakhirnya kapan. Ini kita bisa pakai 6 program tambahan ya. Ini kita pakai yang namanya FRED, yang tadi saya bilang ya, FRED 1.0. Oke, kita pakai raw registry file. Nah, registrinya kan kita belum punya nih. Oke, registry itu regedit ya, kalau teman-teman lihat gitu ya. Di sini, kalau kita misalkan lihat di sini regedit gitu ya. Registry editor kepanjangannya. Nah, ini regedit ini sebenarnya inisialisasi atau nilai-nilai yang berupa string biasanya kecil ya, buat inisialisasi dari suatu program, baik itu program bawaan atau program yang baru diinstal sama user gitu ya. Nah, biasanya yang penting itu ada ini ya, empat ini ya, SAM, security, software, sama sistem. Nah, kalau di sini kan bisa kelihatan nih, langsung gini ya. Tapi sebenarnya filenya itu bentuknya nggak gampang dibaca. Jadi kita butuh sebuah software bantu ya, ya si Everett tadi itu gitu. Nah, di mana kita mau ngambil si regeditnya tadi, sorry si registrinya, itu ada di cara kita di volume 3 tadi ya. Kita coba ambil di Windows, sini ya, Windows, terus software ya. Sorry, sistem 32 ya, sistem 32 karena kan dia registry ya, Windows 32 terus kita ke config, terus kita coba, nah di sini ya di config, di sebelah kanan sekarang kita lihat sebelah kanan, ini adalah beberapa bentuknya adalah kayak gini ya, kalau kita lihat teksnya itu kayak gini, kurang enak dibaca ya, teksnya juga kayak gini. Oke, sekarang kita coba untuk ekspor. Caranya tinggal dipencet kontrol aja ya. SAM, security, maksudnya digabung aja gitu. Kita mau ekspor dulu ini. Software, sistem ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kalau udah ini diklik kanan aja. Kemudian kita ekstrak. Ini agak lama ya. Oke, nanti otomatis dia akan ada di folder export sini ya. Oke, kebetulan saya udah ekspor ya, jadi bisa langsung kita ambil aja tadi ya di FRED-nya. Pilih all files karena ini yang mau kita baca dia nggak dalam type yang dia inginkan, tapi sebenarnya bisa aja kok baca kayak gini. Nah, kalau udah diekspor, diperhatiin dulu size-nya. Kalau size-nya itu 0 KB, kemungkinan besar itu pas kita ngekstrak itu ada error ya. Bisa dicoba lagi gitu. Oke, kalau udah kita open apply. Oke, sekarang kita udah masuk ya ke sini. Bentuknya mirip kan ya, mirip kayak si Regedit, cuma udah lebih enak lagi, lebih enak. Karena dia udah dikelompokin registry ini untuk sistem informasi, registry ini untuk autoran gitu. Jadi udah kelihatan. Oke, kita coba jawab pertanyaannya tadi. Kita udah sampai mana tadi ya? Ini ya, time zone setting. Bentar, sorry. Time zone setting, kita lihat di sisi information. Di sini ada time zone information. Oke. Nah, ini time zone informasinya itu dia pakai UTC gitu. Bisa aja kalau di Indonesia mungkin pakainya +7 gitu ya. Nah, dia pakai UTC. Oke, terus kita udah tahu ya, ini bisa kita catat. Kemudian
Siapa user yang terakhir login ke PC? Nah, ini kita bisa lihat di logon details. Nah, ini last written time ini artinya adalah waktu terakhir catatan ini tertulis karena sifatnya dari regedit itu nggak numpuk gitu ya, nggak kayak log gitu ya, tapi dia nimpa. Dia itu niban yang apa namanya yang paling aktif terakhir atau yang terakhir kali ngerubah data, nah itu yang dicatat. Ini adalah ternyata informan ya. Berarti udah jelas fokus kita ada di user informan. Kenapa? Yang pertama tadi kita udah tahu bahwa guest itu udah di disable, kemudian administrator juga udah di disable. Nah, ini adalah terakhir kali dia login nih. Tanggal 25 jam 1. Pas banget kan? Sesuai dengan policy tadi ya, bahwa data itu dibuka dari jam 10 sampai jam 4. Berarti dia memulai dari jam 1 untuk percobaannya gitu ya. Oke, terus kapan terakhir kali dia shutdown? Untuk shutdown kita bisa lihat di sini ya, shutdown time. Shutdown time itu di tanggal yang sama, tapi di jam 3:30 dia. Oke, berarti di situ ada jendela waktu aksi dia, ya. Itu di antara jam 1 lebih 5 sampai jam 15:31 gitu ya. Nah, ini cukup menarik. Jadi kita sekarang udah punya timeline yang sekiranya kita bisa fokus gitu ya. Sorry. Jadi semua akses itu bakal ketahuan ya, Bang. Iya, harusnya ketahuan. Karena bagusnya setiap PC itu udah sama administratornya udah diaktifin polisinya. Jadi gerak apapun ya itu kelihatan selama si user ini nggak pinter-pinter amat gitu lah ya. Kalau pinter mah pasti bisa aja sih dikelabuin gitu ya. Oke, ini udah kelihatan tapi kita belum punya bukti kalau dia tuh nyebarin data. Kita baru cuma tahu jendela timelinenya ya. Nah, ini kita bisa catat nih loginnya tadi mana ya? Ini informan ya. Nah ini ya. Alah, kok ini sih. Nggak bisa di copy ya. Nggak bisa. Oke, ini login atau oke, kita lanjut. Em, ada nggak sih program yang diinstal ya pertama kali gitu? Inisial program. Inisial program itu eh saya juga dulu pas kuliah eh, pelajarin deh gimana cara kerja si virus ya. Virus itu kan cara kerjanya adalah dia bakal naruh di regedit di registry itu untuk daftarin dirinya biar dijalankan ketika eh, dinyalain ya OS itu dinyalain atau lagi booting. Nah, dia minta si virus itu untuk diaktifin. Nah, itu semuanya sebenarnya disimpan di dalam ini ya, init programs gitu. Oke, kalau di sini di regedit di sini bisa dilihat di autoran. Kenapa disebut autoran? Karena dia runningnya itu diotomasi oleh si OS-nya sendiri. Sebenarnya nggak auto sih, ya OS-nya itu yang karena udah didaftarin di registry, maka setiap yang didaftar di registry itu akan dijalankan setiap kali booting. Nah, di startup program. Nah, ini ternyata dia di jam 2 ya, di jam 2:57 itu dia ngaktifin ini ya, eraser, program eraser. Kita belum tahu nih ceritanya program eraser ini apa. Oke, di sini juga eh, terakhir kali diakses itu jam 15:15 ya. Kemungkinan pertama dia nginstal.
Kemudian, sorry, ini pertama kali, iya pertama kali install ya. Terus selesai config sama dia mungkin di sekitar jam 15.15 ini. Ada jeda sekitar 15 menit gitu ya buat nge-config si Eraser ini. Oke, itu ya program yang dia install. Ini, sorry, diinstal dan dijalankan secara otomatis. Itu ada program nama Eraser. Kita belum tahu. Kalau kita search di apa namanya di Google gitu ya, Eraser susah banget kan. Ini deh Eraser. Ini kemungkinan karena udah pernah saya akses. Kenapa bisa tahu? Itu kita lihat di sini ya di software install. Di software install ini adalah software-software yang udah diinstal selama setelah OS diinstal gitu ya. Oke, nah di sini Razer kelihatan ada versinya. Nah ini sebenarnya yang bisa kita cari informasinya lebih lanjut gitu. Ya, ini ceritanya belum pernah diakses, jadinya nggak bakal muncul ini harusnya tadinya. Nah harusnya kayak gini kan, masih source force gini ya. Nah, sampai akhirnya ketemu yang persis banget kan kayak gini. Berarti dia pakai si eraser ini. Nah sekarang coba kita baca eraser ini apa. Most people have some data that they would rather not share with others, seperti password, personal information, classified dokumen, dan lain-lain ya. Oke, Oke, ini yang di bold sama dia. Your first stuff may be that when you delete the file, the data is gone. Nah, maksudnya data is gone. Jadi kalau kita ngapus data ya, terus kan masuk recycle bin ya pertamanya. Tahapan pertamanya masuk recycle bin, baru kita hapus lagi recycle bin, baru hilang. Dan mungkin orang awam menganggapnya itu hilang gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya masih bisa dibalikin. Kecuali memang ada alamat yang bad sector di situ. Nah, itu mungkin nggak bisa. Nah, cara kerjanya dia itu gimana? Cara kerjanya si eraser ini ternyata itu dia akan coba untuk the file remains on the disk until another file is created over it. Nah, jadi eh, kurang lebih si eraser ini bakalan nyimpen dulu alamat si file yang mau dihapus itu. Lalu setelah dihapus, dia akan coba ngisi lagi file apapun ke alamat yang sama, dihapus lagi, ditimpa terus ya. Sampai alamatnya itu akhirnya cuman nyimpen data dari file-file palsu yang udah di-create, hapus, create, hapus, create, hapus. Nah, kayak gitu. Nah, itulah cara kerja si eraser. Kemungkinan akan susah, akan sulit untuk kita balikin data. Oke. Tapi kita mungkin bisa cari hal-hal yang lain ya untuk melihat evidence lain ada nggak sih kayak gitu ya. Oke, ini udah cukup suspek ya, udah cukup mencurigakan karena udah ada eraser ngapain. Oke, yang kedua karena kita tahu ya kemungkinan ada data yang dihapus atau enggak, kita cek apakah eh, ada flash disk yang dicolokin di PC-nya dia gitu ya. Nah, ini bisa kita cek di sini di removable disk, removable devices. Ada dua ya, walaupun namanya sama, tapi serial numbernya ini berbeda ya. Satunya 93, 1593, satunya 6501. Oke, ini apakah sama dengan flash disk yang udah kita apa namanya kita paksa lah ya si suspeknya itu untuk nyerahin flash disknya, hard disknya dan segala macam. Ini bisa kita cek di sini. Ini ya 6501 sama 1593. Ini adalah hard disk yang kita sita. Terus kita cocokin di sini ternyata sama ya. Oke, berarti nggak ada flash disk selain dua flash disk ini yang nyolok gitu. Istilahnya kayak gitu ya, kesimpulannya. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut. Kira-kira ada nggak sih aplikasi yang diinstal sama si suspek setelah menginstal OS? Pertama kita bisa lihat dari sini atau kita bisa lihat juga dari otopsi.
Kalau dari sini kemungkinan installed software ya. Ini dia dia udah sebenarnya dia cuman ngambil dari satu sini sih, dari version uninstall sini ya. Sebenarnya kita bisa lihat lebih banyak di otopsi kalau masalah ini. Yang bisa kita lihat, oke ini standar ya, standar standar. Nah ini IE Network ya, .NET Framework ini mungkin dia kan orang techy ya, orang tech gitu ya. Mungkin dia install ini buat mendukung beberapa aplikasinya. Nah, di sini ada Office Professional, sorry, Office Professional Plus. Berarti dia install apa aja dari profesionalnya ya. Ternyata kayaknya dia install semuanya Access, iya, Excel, Outlook juga. Oke. Dan yang menarik ya ada Bonjour. Bonjour itu biasanya dipakai untuk device-device yang ingin mengakses produk-produk Apple biasanya. Oke, terus di sini ada Microsoft lagi ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya list application execution logs. Nah, kalau ini agak tricky ya. Sebenarnya agak kurang, nggak ada hal yang menjurus langsung gitu ya. Misalkan aplikasi apa aja yang udah diinstal kemudian udah dipakai gitu. Aplikasinya kan ada aja ya. Aplikasi-aplikasi yang udah kita install tapi kita belum pakai gitu atau nggak dipakai sama sekali. Nah, ternyata di Windows itu ya ada istilahnya eh, Windows Prefetch ini ya. What is Windows Prefetch ya? Oke, prefetch files are used by Windows to store information in relation to software activity. Jadi, kurang lebih gini, eh, kalau kita install aplikasi kan kadang pertama kali kita buka aplikasinya itu berat ya. Nah, itu sebenarnya dia lagi nge-create prefetch biar kalau kita buka selanjutnya, buka ini kita tutup, besok kita buka lagi aplikasinya itu udah enteng langsung kebuka gitu ya. Sama lah kalau kita kayak install aplikasi di Android gitu ya, mau itu mungkin games ya, games juga kayak gitu kan kalau di Mobile Legends itu misalkan. Kita install. Pertamanya kan biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pertama kali, biasanya ada kayak gitu tuh. Oke, nah kalau udah kayak gitu, nanti selanjutnya dibuka lebih cepat. Nah, itu dia prefetch. Itu adalah fungsi prefetch. Nah, itu dimanfaatkan sama kita ya sebagai investigator atau examiner. Berarti kalau ada file prefetch, kemungkinan besar si aplikasi itu udah digunakan gitu ya. Artinya ada aktifnya gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa dilihat di sini ya. Cuman ini agak korup kayaknya di saya. Harusnya di sini muncul di prefetch gitu ya. Di sini udah bisa diklasifikasikan sebagai private file, cuman kayaknya dia nggak berhasil. Tadi ada error memang, cuman kita bisa coba lihat di manual sebenarnya ya. Itu ada di Windows, kemudian ini ya, private. Nah, oke. Ini adalah file-file private. Biasanya belakangnya .pf. Nah, ini ya, berarti dia udah pernah buka ini ya, ASP.NET, kemudian Eraser ya. Nah, Eraser ternyata udah dibuka juga nih preference-nya berarti kemungkinan besar ini udah dia pakai access time. Oke. Nah, access time-nya ini ternyata bisa di tanggal segini loh. Tanggal 25 tapi malam ya. Tapi di ICT ya, bukan di UTC ya. Mesti kita balikin dulu nih harusnya. Jadi sebenarnya jam berapa sih ini? Oke, terus nah ini ada Google Drive. Kemungkinan berarti dia pakai Google Drive juga. Bisa jadi buat upload data atau dan buat sync-nya ya, kayak gitu. IE Explorer, logon UI ini ya buat login ya, loginnya Windows. Terus dia juga pakai Outlook ternyata. Oke, pakai Outlook.
Oke, di sini kita bisa di data sih sebenarnya ya. Yang bagus itu di data. Kira-kira apa aja tadi? Tadi ada Outlook, kemudian ada Eraser ya, terus ada G Drive. Oke. Nah, ini sebenarnya dari by apa ya? By experience sih. Kita bisa melihat yang mana yang mencurigakan. Sebenarnya dari banyak privilege ini sebenarnya banyak kan diambil dari Windows sih. Ini dari sistem Windows ya, run di LL segala macam. Gitu. Mungkin kalau ada nama-nama yang kelihatannya asing gitu, nah itu yang bisa kita jadiin analisis lebih lanjut. Oke, yang ke-15. Ini kita sampai jam berapa ya? Saya lupa nih. 9, sebentar saya cek. 9.30. Oh, masih lumayan ya, masih setengah jam lagi. Oke, web browser apa yang dipakai? Web browser apa yang dipakai? Kita bisa balik lagi ke sini. Kita ambil aja dari eh, web history ya. Di sini, oke, nah dia pakai Google Chrome, tapi pasti nggak mungkin dari awal langsung pakai Chrome kan, karena tujuan adanya IE itu adalah membuat download Google Chrome biasanya gitu. Walaupun sekarang Edge juga udah lumayan bagus sih menurut saya, gara-gara ada AI-nya. Nah ini ya, pertama dia pasti pakai Internet Explorer. Oke, berarti dia pakai IE dan terakhir dia pakainya adalah Google Chrome gitu ya. Oke, ini bisa kita catat gitu ya, IE, kemudian Chrome. Oke, identifikasi directory atau URL lah istilahnya kalau di web browser ya. Di historinya, nah historinya ternyata juga kelihatan loh, web historinya nggak cuman ada di browser. Ternyata history kan juga pasti cuman berupa teks biasa ya, dan itu bisa diambil dan dibaca di otopsi. Nah ini salah satunya ya, historinya. Kita coba lihat sebenarnya dia ngapain aja sih. Oke, ini saya mau lihat dari domainnya deh. Data leakage, dia lagi cari informasi mengenai kebocoran data, confidential informasi. Ya, berarti dia sedang mempelajari hal ini gitu. Kita bisa lihat. Terus dia belajar juga intellectual property, leak secret, oke, cloud storage ya. Banyak dia belajar nih. Security checkpoint dia juga belajar nih. Security checkpoint ya. Oke, kurang lebih kayak gitu yang dia akses ya. Nah, ini yang suspek-suspek mungkin itu kita bisa lihat sih dari sini mungkin. Wiki, Twitter, turn.com. Nah, ini SourceForge ini bisa jadi eh, hal mencurigakan karena kita tahu ya SourceForge itu tempatnya kita download apa namanya aplikasi-aplikasi yang gratis gitu ya. Itu ada di SourceForge. Nah, ini dia kelihatan ya, dia nginstal, dia ngopi eraser itu 25 ya. Terakhir ngakses jam 2.47. Oke, ini ICT ya Mas ya. Oke, apalagi sih yang dia download eraser doang ya.
Oke, kita bisa kira-kira suspeknya tadi Salesforce. Karena dia coba install eraser. List all search keyword using web browser. Nah, kalau ini ya inilah ya. Kelihatan kan kalau dari sini keywordnya. Web search, kita bisa lihat di sini juga web search. Ini ya. Ini yang lagi dia cari-cari nih. Google Drive. Internet top storing, file sharing, and tethering, forensic email investigation. Nah, ini nih anti forensic tools. Nah, ini juga menarik nih. Ngapain dia coba apa namanya nyari anti forensic tools ya? Berarti kan dia udah ada percobaan untuk apa namanya hapus jejak ya, hapus jejak dia gitu. Nah, ini boleh di copy ya atau view resource extract file ya atau selected row to CSV gitu misalkan. Jadi dipilih semua terus simpan dulu ke CSV biar bisa kita buka di Excel lebih enak mungkin. Berat banget lagi. Kayak gitu ya. Oke, ini sampai sini kita juga masih belum dapat ya evidence kalau dia tuh emang yang bocorin. Pertama kita udah cek dari sisi apa eh device removable device, kemudian sorry removable device malah belum. OS-nya apa, kemudian eh, software apa yang dia install, terus browser ya, dia browsing apa aja gitu ya. Nah, baru sampai di situ kita belum dapat. Nah, oke, tapi eh, kita pasti ada kecurigaan bahwa data itu yang pertama karena nggak ditemukan pas di security checkpoint itu nggak kelihatan di flash disk, maka ada salah satu cara dia untuk memberikan data ada dua hal ya. Yang pertama bisa lewat email ya kan. Yang kedua bisa lewat apa namanya cloud cloud storage. Oke, berarti sekarang kita coba masuk ke eh, email ya. Nah, kita coba aplikasi apa sih yang dipakai si orang ini ya untuk email komunikasi gitu ya. Kita udah tahu ya, ternyata dia tadi install Outlook gitu. Karena di web browser tadi kita juga nggak lihat ada dia buka Gmail, dia nggak buka Yahoo ya, nggak kelihatan Zimbra gitu-gitu kan nggak kelihatan tadi. Berarti kita coba cek di Outlook-nya. Oke, ini udah ketahuan tadi ya Outlook. Kemudian email apa sih yang dipakai? Nah, ini kita bisa lihat berarti dari settingan si Outlook kan. Nah, settingan si Outlook kita lihat dari yang udah diinstal itu biasanya masuk di sini ya. Windows, software, mana software? Oke, oke, kita coba lihat di sini ya Windows ya. Windows nggak ada ya. Hmm. Oke, mungkin installnya nggak lewat root langsung ya, lewat dari user ya, user, oh ya, ada user ya, di informan, kemudian kita lihat software juga nggak ada ya.
Data, dokumen, download, save game. Oke, coba kita cek di Windows ini ya. Windows. Bener ya, volume 3. User, informan, favorit. Di otopsi nggak punya search gitu ya, Pak? Ada sebenarnya di sini keyword search, cuman di saya itu korup. Jadi fungsi keyword search ini harus dimatiin gitu. Harusnya ada. Bahkan sebenarnya ada email di sini tuh. Tapi karena dia nggak bisa ngeparsingnya, jadi nggak kelihatan nih. Coba kita lihat deh. Nah kan nggak kelihatan. Harusnya dia bisa nih parsing. Nanti coba ya teman-teman. Mungkin ini versi saya kan yang lama nih, 4.18. Yang baru tuh udah di atas 20 harusnya. Oh, ngaruh ya. Iya ngaruh kalau misalkan bisa jadi mungkin Javanya saya udah update tapi si otopsinya masih pakai Java yang lama misalkan kayak gitu tuh. Jadi fungsinya jadi nggak match gitu. Ada beberapa fitur yang nggak bisa diaktifin. Ini harusnya bisa ini. Ini harusnya bisa diklik nih keyword search tapi nggak bisa. Eh, Sistem 32. Terus kalau misalnya udah dapet, kita perlu wawancara si in informannya dulu nggak sih, Pak? Kalau kita ya sebagai investigator biasanya nggak perlu, bukan kita sih ada bagiannya lagi nanti. Kita cuman nampilin data apa yang ada aja gitu. Ya nggak apa-apa sih Hmm, mungkin kalau ngedampingin gitu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tugas kita nggak sampai ke situ gitu. Itu udah beda lagi. iya, kita udah yang cari datanya sampai udah dapet nih datanya, terus kita juga gitu kan yang wawancara karena based on kita yang tahu gitu. Mm. Ya bisa juga, bisa juga. Jadi karena kita lebih tahu daripada yang mau wawancarain gitu kan maksudnya ya. Iya, Pak, betul. Mm-mm. Ya, ya bisa sih. Cuman biasanya para penyidiknya ya gitu ya, itu lihat laporan kita sebenarnya harusnya udah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Apalagi kalau ini levelnya biasanya kan masih sebenarnya nggak harus langsung dibawa ke hukum ya. Jadi masih bisa secara kekeluargaan misalkan karena ini kan yang investigasi juga perusahaan kan. Ya mau nggak mau ya pasti ngikut juga wawancarain si orang IT-nya ini. Tuh. Karena kalau misalkan deh kita punya kejadian kasus kayak gini terus kita nyewa orang forensik, itu kebanyakan nggak mau. Jadi ada opsionalnya, harganya itu beda sampai kalau misalkan sampai dibawa ke ranah hukum gitu. Mereka kebanyakan nggak mau repot, maunya ya cuma sampai penyajian data aja gitu. Beberapa kayak gitu sih, yang selama ini saya pernah coba order ya. Ya kita coba dari Entidatnya deh. Biasanya tuh ada di masing-masing ya. Entedat itu salah satunya emang bawa kayak gitu. Informan ya. Anti user dat. Nah ini dia nih. Ya software. Kemudian Microsoft ya Outlook ya. Microsoft Office. Terus Outlook. PST. Nah ini dia PST. Oke coba kita lihat last corps.
Nah, oke, ini kelihatan ya ada email di sini ya, yaman.informan@nis.gov.st. Nah, dia di Outlook-nya itu dia pakai ini nih, yaman.informan@nis.gov.st. Oke, ini bukan nama email sebenarnya. Ini tuh nis.gov doang ya, nis.gov. OST-nya itu sebenarnya bentuk file dari Outlook sih. Jadi OST itu bukan satuan, apa namanya, extension lah, extension dari file email. Di mana kenapa harus dijadiin standar? Karena biar kalau mau diekspor ke email yang lain, misalkan ke Thunderbird atau ke Zimbra itu masih bisa dibaca. Gitu. Oke, sekarang kita udah tahu ya yang dipakai tadi si ini ya emailnya ya, Yaman tadi. Terus kita mau ngelihat eh historinya lah, histori intinya bisa nggak sih Outlook-nya itu kita buka datanya, terus kita lihat siapa aja yang dia kirim, siapa aja yang dikirim, siapa aja yang ngirim email ke dia gitu ya. Nah, di sini udah ada hint-nya, kita harus ambil file .ost-nya kan. Oke, kita coba ambil .ost-nya ada di app data ya. Oke, ada di user, informan. Biasanya kan di app data ya, kalau nyimpen data bawaan gitu, selama nggak diubah. Oke, terus lokal Microsoft ya. Lokal Microsoft Office 15. Oke, nggak di sini Outlook, mungkin di Outlook. Ah, ini dia. Yaman informan etnis gov.ast. Nah, ini kita ekstrak gitu ya. Kita ekstrak. Terus kita bacanya pakai OST Viewer. OST Viewer itu bebas sih, apa aja bisa. Bisa pakai ini juga nih, kernel OST Viewer. Oke, kita tinggal browse aja ya. Nah, ini udah saya ekstrak tadi. Saya buka. Next, finish. Oke, nah ini jadinya kita seakan-akan lagi buka Outlook-nya dia gitu ya. Di sini banyak banget informasi berharga, berharga ya. Di sini ada kontak, kontaknya sepertinya udah dihapus ya, nggak kelihatan semua. Terus ada inbox, nah inbox kebetulan ada. Oke, ini dari si Spy ternyata, hello laman, terus nggak kelihatan ya balasannya. Kita coba nanti lihat di send item. This is sample. Good job. Important request. Oke, ini ada yang merah ini berarti kemungkinan nggak nyampe ya, entah itu koneksinya atau gimana ya, lost atau delete gitu, atau udah dihapus ya, terus dibalikin. Nah, kita coba lihat di draft juga nggak ada ya. Oke, send item dulu kita coba. Ini si Yaman ngesend ya. Oke, nah ternyata itu dia ngirim datanya dari sini nih. Sayangnya ini mati sih. Ya, Google Drive-nya udah mati. Sebenarnya dia itu ngirim file yang satunya MP3, satunya image. Di mana kita kemarin udah belajar ya. eh
file apapun extensionnya kita cari apa dengan query di Linux files gitu ya, file. Nanti kelihatan kan sebenarnya dia file apa. Nah, sebenarnya ini adalah file PowerPoint sama file Excel gitu, dua-duanya. Satunya Excel, satunya PowerPoint. Gitu. Nah, dari sini kita udah punya data yang sangat kuat gitu ya, yang bisa jadi bukti eh, penting gitu bahwa emang ada apa namanya dari si Yaman ke Spy itu ngebocorin datanya. Gitu. Oke, tadi yang belum dilihat tadi apa ya? Deleted ya. Oke, ini yang udah dia delete. Suruh nyoba. USB device may be easily detected, diajarin ya sama dia. Oke, nah ini ada attachment, tapi attachmentnya kayaknya nggak bisa dibuka ya. Mungkin udah dihapus sama dia, jadi nggak bisa dibuka. Ya, ini nggak ada. Oke, berarti di sini kita catat ya, ada email dari si spy at tadi ya. Terus ngirim data, kita catat ngirim datanya apa aja. Sama ini kita eksportin ya, kita apa jadikan bukti gitu. Nah, itu untuk sebenarnya yang ada di tulisan ini itu lebih sifatnya kayak apa ya? Kayak summary dari kita sih. Tapi kalau bukti-bukti evidence ini harus ditulis apa adanya, nggak boleh kita edit sedikit pun. Jadi ini ya kita ekspor atau mau kita screenshot juga gitu. Nah, itu akan jadi bukti yang otentik. Oke, hari ini saya rasa sampai sekian. Mungkin ada yang mau tanya mungkin. Silakan. Kalau dari kasus ini dia termasuknya pinter atau gimana nih Pak? Kayaknya dia agak pinter juga ya Pak. Agak pinter. Jadi pertama yaitu ya dia nyoba eraser. Nah ternyata eraser kan ngapus sebenarnya ngapus beberapa data-data histori mungkin ya. Tapi ternyata masih ada aja yang ketinggalan gitu. Ternyata si eraser ini nggak ngapus email gitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang kehapus gitu ya. Kita nggak tahu. Mungkin dia pas ngakses ke karena kan datanya itu sebenarnya nggak di laptop dia nih data pentingnya. Datanya kan ada di server yang berbeda. Nah itu mungkin kita belum lihat tadi ya nggak ada. Mungkin itu salah satu dihapus dari Razer gitu. Sebenarnya dia udah tahu. Tapi sebenarnya ya misalkan deh kalau saya coba ke sini deh ke Linux. Misalkan story ya. Kemudian misalkan clear history gitu ya. Clear history Linux. History min C. Oke, sekarang kita buka lagi story ya. Nah, di kayak gini sebenarnya ya, eh clearing aja, clearing hal kayak gini, walaupun sebenarnya nggak kelihatan ya, tapi kita udah bisa curiga sebenarnya. Kenapa historinya nggak ada gitu sejauh ini kenapa nggak ada? Atau kalau misalkan dia pinter, dia cuma ngapus beberapa ID gitu. Misalkan dia mau ngapus yang ini tok nih, misalkan dia nggak mau kelihatan ada Cengmot misalkan ya, dia cuma ngapus ini. Dan ini pun sebenarnya bisa di tracking lagi, ada di tracking lagi. Ini kan cuma ngapus dari sisi history ya, nggak ngapus dari sisi log gitu ya. Nah itu bisa kita matchin lagi. Ada nggak sih yang nggak match gitu di sebenarnya di jam segini itu ada loh apa? Tapi kalau di history nggak ada. Nah ini berarti ada apa nih? Oh berarti ini ada kemungkinan besar ada penyusup atau ada orang yang lagi apa iseng atau ada hacker yang emang hapus datanya tapi nggak rapi gitu. Nah kalau ini sebenarnya ya hampir setiap kejahatan kemungkinan besar pasti ada kelihatan lah ya. Selama barang bukti yang kita analisis itu memang yang dia pakai gitu ya. Kecuali udah di luar ini, nah itu udah susah lagi gitu. Gitu sih. Kayak ada pertanyaan lagi? Cukup Pak.
Cukup ya. Cukup, Iya. Pak. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Makasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Baik. Pak. Waalaikumsalam. Tuh, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Minggu depan libur ya? Iya, dari minggu besok nih kita udah libur. Oke, masuk lagi tanggal berapa, guys? Tanggal, pokoknya Oh, kita, bulan ya? Oh, bulan ya? iya awal bulan. Oke, oke. Mantap, Wen. Liburan sono lu. Semangat. Keren dah. Tadi sumpah. Gue gak fokus. Ya, elah. Elah, yuk. Ya, duluan ya. Lu udah ngerjain fisik komputer? Belum. Besok aja kayaknya. Oh ya udah deh, sama besok aja ya, barengan. Oke. Oke, Wen. Sip.